Gimana ya hukumnya bergibah saat bulan puasa? Apakah akan membatalkan puasanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Suara.com, balik lagi ke program Level Up Suara.com. Berbicara mengenai bulan puasa Ramadan, umat muslim tidak hanya menahan rasa lapar dan haus, tetapi juga hawa nafsunya. Salah satunya mengenai gibah. Tidak bisa dipungkiri, sebagian orang masih melakukan kebiasaan gibah saat berpuasa. Gibah sendiri merupakan kegiatan yang membicarakan keburukan atau aib orang lain di belakangnya. Padahal seperti diketahui, menggibah adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi penasaran gak sih, gimana ya hukumnya bergibah saat bulan puasa? Apakah akan membatalkan puasanya? Penasaran? Yuk kita simak penjelasan dari Ustadz Akil Maskur berikut ini. Kalau gibah ini kan Rasul mengibaratkan seperti apa kita memakan bangkai gitu. Berarti memakan bangkai saudaranya sendiri gitu. Apa? Yang pertama, dia bisa merusak mentalitas orang. Karena kalau gibah ini bakal berkembang. Dari gibah nanti berkembangnya apa? Menjadi fitnah gitu. Nggak mungkin dong orang kalau gibah ini ngomong sendirian gitu. Jadi kalau orang ngomong sendirian begitu namanya bukan gibah, gila namanya gitu. Tapi kalau dia gibah itu pasti punya syarat yang dia didengar sama orang gitu. Ya paling sedikit paling 4 mata kan gitu antara 2 orang tuh. Tapi bagaimana kalau gibah ini tuh udah melebihi 2 orang tuh, 3, 4 atau lebih gitu. Terlebih ini di bulan puasa tuh. Ketika dia bergibah gitu, otomatis banyak di sekitarannya banyak yang mendengar tuh. Ya mungkin kalau yang tidak sengaja mendengarnya ini dia mempunyai iman yang kuat supaya dia menjadi hazar. Hazar ini pembatas. Wah, ngomongin dosa orang. Udah. Akhirnya dia enggak ditutup dalam-dalam rahasianya di hati dia tentang omongan tadi kejelekan orang. Ini bagus tuh. Yang jadi masalah Yang dengernya tukang gibah juga. Dari gibah orang, gosip baru nih tuh. Oh begini. Akhirnya dari kelas misalkan kalau di kuliahan dari 1A tuh pindah lagi tuh. Dia yang denger ini 1B langsung. Tadi 1A ngomong begini. Yang masa loh? Wah, akhirnya gibah lagi. Ada 1C lewat. Oh begini. Akhirnya disebarin lagi ke 1C. Ini. Nah, akhirnya Yang tadi asal muasalnya gibah menjadi Jadi fitnah lama-lama tuh. Jadi kabar burung tuh. Makanya Nabi bilang kafa bil ma'i kaziban ayyuhdisa bikul 5 sami'a tuh. Cukup orang itu dikatakan sebagai pembohong ketika tuh ayyuhdisa bikul 5 sami'a. Dia ngomong dengan apa yang dia dengar tok tuh. Kabar burung dia langsung nyampein lagi tuh. Kagak verifikasi kebenaran tentang kabar tersebut sama orang. Akhirnya nyebar. Mungkin itu masih satu kampus. Kalau nyebar makin satu nasional kan bahaya kan itu. Si ini tuh. Ketika misalkan kalau sholat tuh nggak pakai celana dalam, itu satu Indonesia ketahuan. Gimana coba? Kan itu bakal meruntuhkan mentalnya dia tuh. Berapa banyak orang gara-gara komentar negatif aja bunuh diri tuh. Ini gimana kalau satu dunia tahu keburukan dia tuh? Dia bukan bunuh diri lagi, dia kesiksa lahir batin itu. Makanya ini gibah, apalagi bulan puasa ini kita kan harus mengatur dan bisa membiasakan di sini menahan kita untuk tidak bermaksiat tuh. Karena paling bahaya ini maksiat yang berhubungan dengan kolbiah ke hati tuh. Yang paling menghancurkannya itu salah satunya gibah tuh. Makanya ini termasuk muhbitot. Gibah ini yaitu segala hal yang bisa menghilangkan pahala puasa. Ya kalau kita puasa terus nggak dapat pahala ngapain gitu. Makanya Nabi bilang anta ta'lam mahul muflis. Kamu tahu nggak siapa orang yang paling bangkrut nanti di akhirat? Ya begitu, kayak orang kayak tadi tuh.
Wasyatama apa man hada wasyatama hada tuh. Dia ngomongin si anu, ngatain si anu tuh. Pak ukhida tuh min amalhi, lalu apa, diambil amal baiknya dari apa, dari dia tuh. Ini kita tukang gibah tapi demen sholat, demen puasa, lalu apa, demen ngaji tuh. Itu ntar di akhirat dia apa, diadili gitu. Ada orang-orang yang digibahin sama dia, ya Allah saya nggak terima tuh, saya diomongin sama dia tuh, gara-gara omongan dia akhirnya apa, saya diberhentiin kerjanya gini segala macam. Akhirnya apa, Allah maha adil tuh, silakan tuh Anda ambil tuh apa, kebaikan dari dia tuh, semaunya Anda diambil sampai apa, sampai habis kebaikannya dan dosanya dia masih ada. Gimana cara Allah lemparin dosa kamu ke dia? Akhirnya apa, dilemparin dosa dia. Yang tadinya kita dia kelihatan apa kayak orang soleh, akhirnya gara-gara di akhirat habis kebaikannya sampai nimbun kejelekan, maka apa, waturiha ilan nar, maka Allah lempar dia ke neraka tuh. Ini bahaya gibah itu. Makanya bahaya, sangat-sangat bahaya. Makanya Nabi apa ngegambar ini pun, gibah itu udah kayak apa, udah kayak menzinahi ibunya sendiri 40 kali. Ya, walaupun apa hakikatnya bukan seperti itu, tapi akibatnya bisa seperti itu. Kenapa? Ya ini, karena ya pintu awal gibah nanti bisa membuka pintu-pintu maksiat yang lain tuh. Salah satunya fitnah tuh. Kalau ngebatalin secara hukum enggak tuh, tapi kalau ngebatalin pahalanya iya tuh. Jadi pahalanya hilang tuh. Ya sekarang ya, makanya Nabi bilang beberapa banyak orang puasa tapi ya cuma dapat lapar dan haus tuh. Itu tuh. Nah, itu dia penjelasan dari Ustadz Akil Mashkur. Oleh sebab itu, kebiasaan gibah harus dihindari ya. Karena nantinya kalau menggibah, puasa yang dilakukan hanya akan menjadi sia-sia. Sementara untuk bulan Ramadan dianjurkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, buat sobat suara.com yang ingin tahu berbagai hal tentang puasa, edukasi kesehatan, dan berbagai informasi lainnya, saksikan terus ya Level Up di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum.